Pola pikir imani akan membuat seseorang memiliki mata iman di dalam memandang segala sesuatu, juga memandang kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk di dalam memandang kematian. Tentu saja kalau dengan mata biasa dan pola pikir duniawi, kita melihat kematian adalah sesuatu yang berupa akhir dari segalanya. Sudah mati ya sudah, tidak akan ada lagi kelanjutannya. Tetapi pola pikir imani yang menumbuhkan mata iman, yang mampu memandang bahwa melampaui kematian itu ada kehidupan. Justru orang baru mulai mengalami kehidupan yang baru setelah dia mati. Satu kali seorang pendeta bernama Charles Spurgeon pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang berkata kepada seorang beriman yang hampir meninggal. Dia katakan, "Selamat jalan sobat, aku tidak akan pernah melihatmu lagi di negeri orang-orang hidup." Lalu orang Kristen itu yang sudah sekarat menjawab, "Aku akan melihatmu lagi di negeri orang-orang hidup, kemana aku akan pergi? Justru disinilah yang aku akan tinggalkan ini, negeri orang-orang mati." Apa yang diungkapkan oleh seorang laki-laki itu kepada Charles Spurgeon ingin memberitahukan tentang satu contoh orang yang berpola pikir imani dan yang punya mata iman. Ketika dia memandang akan sebuah kematian, dia justru melihat bahwa dia akan menuju kepada negeri orang hidup. Karena mata imannya memandang bahwa saat dia tinggalkan dunia ini, dia sebenarnya meninggalkan negeri orang-orang yang disebut hidup. Tetapi bagi dia yang akan pergi meninggalkan negeri orang-orang hidup yang ada di depan sana, yaitu di dalam kekekalan, maka yang dia tinggalkan itu adalah negeri orang-orang mati. Bukankah ini menegaskan kepada kita bahwa kita semua akan mati dan akan masuk kepada sebuah kehidupan yang baru bila kita percaya kepada Tuhan dan bila kita memiliki pola pikir imani yang membuat mata iman kita mampu melihat bahwa negeri orang-orang hidup itu sungguh ada dan nyata dan abadi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja di Mazmur 27 ayat yang ke-13. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Mazmur 27 adalah mazmur yang syarat dan kuat tentang keimanan Daud. Dia mengatakan, "Satu hal yang kuminta adalah diam di rumah Allah sepanjang masa." Padahal waktu itu bait Allah belum berdiri, tetapi Raja Daud bisa mengatakan demikian. Dia juga bukan seorang imam yang bisa masuk dan tinggal di ruang Maha Kudus dari bait suci yang dirancangkan itu. Tetapi apa yang dia katakan sebenarnya lahir dari iman, bahwa satu-satunya yang dia inginkan dalam hidup adalah diam bersama dengan Tuhan di rumah yang kekal itu. Di rumah Tuhan, di mana ada kenyamanan dan kebaikan yang sempurna, itu terjadi dan terpraktekkan di sana. Dan inilah yang lalu kemudian disambut dalam Mazmur 27 ayat 13. Daud punya keyakinan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Dan karena nuansa Mazmur 27 ini adalah Mazmur masa depan, Mazmur rohani yang melihat sesuatu melampaui apa yang kelihatan, atau melihat sesuatu padahal itu belum kelihatan. Dan inilah yang Daud lihat. Dia melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, yang bukan semata negeri di mana dia sebagai orang-orang yang hidup itu. Tapi dia lihat ke masa depan, bahwa dia melihat kebaikan Tuhan bukan saja berlaku di negeri di mana dia hidup hari ini, kini, dan di sini, tetapi juga nanti di sana, di seberang sana, di tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah maka Daud punya keyakinan, "Sesungguhnya aku percaya
akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bagaimana dia bisa melihat? Mata imannya lah yang membuat dia melihat. Bagaimana dia bisa punya mata iman? Pola pikir imanilah yang membuat dia bisa memiliki mata iman yang melihat melampaui kematian, melihat melampaui kesementaraan, melihat melampaui sesuatu yang bisa binasa. Ada yang maha hidup yang menanti di sana. Ini berita penghiburan buat kita. Dan ini juga yang salah satu praktik pola pikir imani kita ketika kita melihat kematian atau kita menghadapi orang yang terdekat dengan kita, yang kita sayangi, pergi meninggalkan kita, mati. Dan dia sesungguhnya, bila dia percaya kepada Tuhan, dia masuk ke negeri orang-orang hidup yang ada di sana, yang ada di seberang sana, yang nanti, yang maha abadi, yang kekal, yang di sana, bukan yang di sini. Dan sementara itu kita yang ada di sini, biarlah kita bersiap-siap meninggalkan negeri di mana kita tinggal hari ini. Negeri yang nanti kita akan sebut sebagai negeri orang-orang mati karena kita tinggalkan ini dan kita masuk ke negeri orang-orang hidup, babak baru, yaitu yang abadi, yang tidak pernah dapat binasa, yang tidak ada ratap tangis, yang tidak ada perkabungan dan duka cita. Yang ada adalah sukacita sejati. Yang ada adalah persekutuan damai, cinta kasih yang terpraktekkan. Bukan persekutuan konflik dan peperangan, kebencian seperti yang ada di dunia ini. Karena itu tidak berlebihan seperti kisah seorang muda yang tadi dijumpai Charles Spurgeon. Dia mengatakan, di sini negeri orang-orang mati. Yaitu ketika cinta kasih mati, ketika damai itu mati, ketika segala apa yang harusnya itu menjadi kebenaran mati, maka itu adalah negeri orang-orang mati. Karena itu saudara-saudara, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di negeri orang-orang hidup di sini dan kini, bersiaplah untuk masuk ke negeri orang-orang hidup di sana dan nanti, tentu saja bersama dengan Tuhan Sang Maha Hidup yang mampu membawa kita dari negeri orang-orang mati menuju negeri orang-orang hidup. Harapan selalu tersedia bagi mereka yang punya mata iman, dan mata iman selalu ada bagi mereka yang memiliki pola pikir imani. Tuhan mengasihi kita, tetaplah percaya, kuatkan hati, dan tetap tabah menjalani hari ini sampai satu saat kelak kita dipanggil pulang menjumpai Tuhan muka dengan muka. Amin.